Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam layanan konseling kelompok pada hari ini. Nah, teman-teman bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, teman-teman sekarang udah pada kenal belum nih sama sesama anggotanya? Belum. Nah, kalau gitu kita perkenalan dulu ya. Nah, perkenalannya teman-teman sebut nama masing-masing. Setelah itu teman-teman menyebutkan nama hewan kesukaan teman-teman sekalian, oke? Oke. Oke, kita mulai dari sebelah kanan saya. Silakan. Saya kunci. Tuti. Tuti Kepoko. Ini macam. Isma. Gajah. Cecil Korporat. Novel Harimau. Lahan. Nisa Anak. Fadila Gorila. Amira Kelinci. Nah, saya Hairani. Lebah. Ada pada kenal belum nih masing-masingnya? Sudah. Kalau saya tes pada bisa gak nih? Ayo. Bisa. Ayo. Coba Nisa, Dini apa hewan kesukaannya? Harimau. Ayo apa? Bener kan Dini harimau? Ayo apa? Ayo. Oh, Belum kenal kan? Ulang ya. Coba Isna. Apa? Ini nih dia abu-abu dia. harimau. Namanya? Napal. Tuti ini apa? Iya. Amira Kelinci. Oke. Udah kenal ya semua ya? Iya. Nah, teman-teman, sebelumnya udah pada tahu belum nih apa sih layanan konseling kelompok itu? Belum. Nah, layanan konseling kelompok adalah salah satu layanan bimbingan konseling yang mana dalam layanan ini itu memanfaatkan dinamika kelompok untuk mencapai tujuannya. Nah, tujuannya ini untuk mengentaskan permasalahan yang mana permasalahannya itu berasal dari diri teman-teman sekalian. Nah, pada dinamika kelompok ini diharapkan teman-teman sekalian sebagai anggota kelompok dapat berpartisipasi secara aktif, membangun suasana aktif dengan bertanya, menjawab, memberikan argumen, memberikan pendapat terhadap permasalahan yang mana nantinya akan kita bahas bersama-sama nih teman-teman. Nah, di sini juga ada saya sebagai PK yang mana saya ini akan membantu teman-teman serta mengarahkan teman-teman agar kegiatan layanan konseling kelompok ini berjalan dengan baik ya teman-teman. Nah, sebelum itu karena ini merupakan konseling kelompok, suatu kegiatan yang mana di dalamnya membahas permasalahan, maka teman-teman mungkin ada yang berpikir kalau misalkannya nanti saya menceritakan permasalahan saya takutnya orang-orang bakalan tahu, teman-teman di sini bakalan menjadikan permasalahan saya ke orang lain. Nah, untuk itu teman-teman jangan khawatir ya, karena dalam konseling kelompok ini kita akan mengikrarkan atau mengucapkan janji, yang mana janji itu harus dipegang dengan teguh oleh teman-teman sekalian, menjadi pegangan agar teman-teman sekalian tidak menceritakan permasalahan atau semua informasi yang teman-teman dapat selama kegiatan konseling kelompok ini berlangsung. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau gitu sekarang kita membaca ikrar ya. Kalau saya nyebut nama saya, teman-teman nanti mengikuti dengan menyebutkan nama teman-teman sekalian ya. Sebelumnya saya dulu menyebutkan ikrar, kemudian teman-teman ikuti ya. Oke. Kita mulai ya. Saya Hairani Zahra Nasution. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, memelihara dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Nah, kita sudah berikrar nih ya
teman-teman. Jadi harapan teman-teman itu bisa nih berpegang teguh pada ikrar ini sehingga teman-teman tidak menceritakan apapun yang kita dapatkan pada kegiatan ini ya teman-teman. Nah, sebelum kita berlanjut kepada konseling kelompok nanti, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman agar nantinya pembahasan yang akan kita bahas, permasalahan yang akan kita bahas itu kita bisa menyelesaikannya secara baik dan mendapatkan solusi yang terbaik ya teman-teman. Kalau begitu berdoa dimulai. Selesai. Nah teman-teman udah siap belum nih untuk ngikutin layanan konseling kelompok? Siap. Kalau sudah siap, apapun yang dapat mengganggu konsentrasi teman-teman, fokus teman-teman itu disimpan terlebih dahulu ya, karena nantinya kita akan membahas sebuah permasalahan nih, yang mana permasalahan itu juga kan datangnya dari diri teman-teman ya. Permasalahan itu, yang mana permasalahan itu yang udah lama terjadi tapi masih mengganggu teman-teman nih, sampai teman-teman ini keefektifan hidup teman-teman ini tidak terganggu karena permasalahan itu masih berdampak sampai saat ini ya teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan permasalahannya yang nantinya akan kita bahas, yang nantinya akan kita cari solusinya secara bersama-sama. Silakan teman-teman. Saya. Ya, silakan. Ya Bu, sebenarnya masalahnya itu udah cukup lama ya. Kita bulan Desember itu kan udah bertahun. Tapi rasa-rasanya masalah ini semakin larut, semakin diam, semakin dalam ya. Saya merasakan sulit move on. Iya, dari calon ya, bukan pacar kali ya. Karena menjadi calon, ya itu sih Bu. Kan awalnya kita kenalan udah cukup lama ya Bu. Udah kayak rancang, setelah ini udah sampai jenjang ke situ. Di akhir bulan Desember ternyata dia nama sama yang sudah dijodohkan sama orang tuanya, dimana orang tuanya itu memang tidak setara juga sama saya, karena dia anak dari kiai di sebuah pesantren. Itu sih yang permasalahan saya. Baiklah. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin permasalahannya kita bantu selesaikan. Silakan, ada teman-teman? Kalau nggak ada kita langsung bahas punya Teh Dilan nih. Ada nggak nih? Silakan. Kalau permasalahan saya, mungkin ini lebih ke diri saya sendiri. Sebenarnya gangguan kecemasan ini datang saat saya masih ada di pesantren. Cuman beda keadaan itu loh Bu. Kalau di pesantren itu, saya itu lebih takut kalau takut diketawain. Kalau di pesantren itu, dulu saya lebih takut ketemu lawan jenis. Nah, pas udah keluar dari pesantren, ketakutannya itu makin apa ya? Makin ada, tapi saya bisa mengatasinya. Nah, pas PBA kemarin, saya sempat demam waktu pertama kali bukan ngeliat cowok, jadi tuh ngeliat cowoknya tuh udah teratasi loh sama aku. Tapi ternyata kalau ngeliat cowok marah-marah kayak membentak kita, kan PBAK tuh kan dibentak-bentak gitu kan. Kalau ngeliat cowok marah membentak kita, itu tuh jadi gemeteran loh di aku, ke-trigger gitu, jadinya punya mual, terus apa sih namanya? Aku berusaha nggak muntah, jadi kayak aku tahan aja gitu, jadinya akhirnya demam. Nah, setelah PBAK kan, ya udah setelah PBAK di kelas atau di mana gue jadi kayak enjoy. Tapi kalau melihat orang marah ataupun kelakuan cowok yang menurut saya tuh aneh,
itu tuh buat saya tuh jadi ke-trigger sendiri. Nah, makanya saya tuh lebih apa ya, lebih menjaga jarak gitu. Nah tapi itu tuh jadi bermasalah di kehidupan kuliah saya karena saya sekarang jadi takut gitu loh kalau mau masuk organisasi. Jadi selalu ngambil hal yang aman gitu loh, kayak aku nggak mau ngambil organisasi yang bakalan bikin cemas ini tuh jadinya ada lagi gitu. Karena takutnya itu beneran bukan yang sekedar takut gitu, bukan, tapi kan yang udah masuk ke dalam tubuh juga gitu loh. Jadi kayak emang gitu deh, kayak mual iya, takut iya, pikiran buruk iya, jadinya kayak gitu loh, negatif atau kayak gimana. Jadinya tuh hal yang gak dipikirin sama beliau udah dipikirin gitu loh sama saya. Ada lagi? Sudah. Nah, jadi kita kan ada dua permasalahan nih. Permasalahannya dari Gila tadi, intinya itu gagal move on lah ya, belum move on dari pasangannya yang sebelumnya. Kemudian kalau masalahnya Amira tadi itu kecemasan ya. Nah, dari dua masalah ini mana nih yang mau disepakati oleh teman-teman? Nah, teman-teman, permasalahan yang akan kita bahas terlebih dahulu ini permasalahan yang sekiranya urgent ya teman-teman, yang sekiranya perlu secepatnya ditangani. Nah, yang mana nih teman-teman? Ya, silakan. Kalau menurut saya sih yang gagal move on. Oh, Karena apalagi kan kita orang yang mengikuti kan anak-anak muda gitu kan. Siapa tahu ketika keluar dari sini kita juga mempunyai permasalahan yang sama gitu kan. Jadi solusinya itu tidak hanya untuk kayak Gila, tapi kita juga bisa ini untuk mengambil dari solusi tersebut. boleh, ada lagi teman-teman mungkin? Saya setuju sama Mia. Karena kan itu pasti kita ngalamin sendiri kan triggernya, cuman emang beda-beda dan pasti keluar dari sini tuh kita tahu cara ngatasin itu. Ya, ada lagi teman-teman? Silakan. Menurut saya setuju ke masalahnya tidak karena sudah merasakan dulu. Oke, ada lagi? Saya Silakan. saya lebih ke masalahnya Mira sih, karena dia udah cerita lebih ke detail, tidak saya juga udah ada gambaran. Oke, ada lagi? Masih seimbang nih, silakan. Aku kalau masalahnya Mira, karena yang lain pasti sekarang itu kayaknya dari banyak banget yang punya pengalaman yang sama kayak gitu. Ada lagi? Silakan. Kalau aku lebih ke Mira karena aku juga ngerasain. Oke. Ya, silakan. Mungkin misalnya juga Oke. Itu aja, berarti kita bahas permasalahan terjelas terlebih dahulu ya. Gimana Mira? Tidak apa-apa? Gak apa-apa banget, Bu. Oke. Kalau gitu silakan Tejila dijelaskan kembali lebih lengkapnya mengenai permasalahan Tejila ini. ini boleh diceritain Bu. Boleh. Kita ini kan tadi udah iklan, jadi kita bakal jaga rahasianya. Iya, awalnya tuh emang mungkin sayanya juga terlalu berharap ya waktu itu. Itu kayaknya masih santri yang dimana emang udah ngerasa terlalu dalam mungkin ya gagal move, karena emang waktu itu juga dibimbing dan dia juga bisa saya, jadi dibimbing dari saya kelas I1 SMA waktu itu. Jadi udah dipersiapkan habis lulus begini, nanti kuliah di sini, nanti begini kamu ya. Dan itu kita nikah. Tahu-tahunya pas waktu di Singapura, dia juga sebenarnya nggak mau tapi kita paksa gitu. Karena memang nggak tahu ya dipaksakan ke dalam hatinya, mungkin mau dia juga ya. Karena memang itunya juga kiai gitu dan lebih tinggi dari saya gitu, baik secara kalimat, jadi dia menerima itu sih yang membuat saya salah satunya gagal move sampai sekarang. Mungkin bukan gagal move sih, belum kayaknya tuh ya, belum move dan masih merasa itu mau di tahap kesedihan saya. Dan waktu itu juga saya sempat ada prasangka yang pikiran liar gitu. Kalau misalnya saya nggak punya iman, mungkin saya waktu itu bunuh diri kali ya, bisa dari terus apa lagi? Ya mungkin itu sih Bu.
Silakan teman-teman, ada yang mau memberikan solusi atau menanggapi dari permasalahannya Dadila? Kan udah kalau kayak gitu kan jadi kita kan cuma belajar kayak sekian gitu lagi mau belajar kayak apa sekian deh gitu kan mungkin apa ya sebenarnya kalau kayak ada kehilangannya itu kan emang kita juga pasti sedih ya kita belajar juga aku juga pernah merasakan hal yang sama tapi kalau aku waktu itu lebih kayak apa ya aku apa sih namanya kayak ya udah aku rasain bener-bener rasa sakitnya sampai bener-bener kayak mau sendiri sama hal itu gitu loh terus kayak nyari bener-bener kesibukan lain yang gimana caranya bisa lupa tapi nggak memakan aku lupa juga gitu. Kita tetap mengikuti alur tapi nyari kesibukan lain biar nggak terlalu bener-bener keinget banget sama hal-hal yang bikin aku tuh sedih ketika dibilang sama orang itu. Bisa lagi teman-teman. Tapi masalah ini tuh sampai terganggu kehidupan kamu gak sih atau kamu tuh masih ada apa ya udah belum aja gitu tapi sebenarnya tuh masalah ini gak mengganggu di hidup kamu gitu sebenarnya tuh kayak mengganggu buat keseharian kamu gak sih kayak misalkan gara-gara masalah ini kamu jadi kepikiran terus kamu jadi nggak bisa fokus belajar atau kamu jadi kayak apa ya suka lupa gitu gara-gara kan mikirinnya kesini terus gitu atau gimana? Kan untuk awal-awal iya kayak 1 bulan 2 bulan kemarin iya sampai sekarang juga mungkin masih ya cuma nggak terlalu kayak dominan waktu kayak kalau sekarang lebih kayak ke tempat ini misalnya pasti inget gitu makanan ini gitu ya pasti inget duduk mail pasti duduk mail kan itu ingat kayak di jalan ini ingat itu sih yang lebih sekarang mengganggu dan untuk saat ini tuh saya juga mengganggu kayak mau buka hati tuh kayak ini sekarang juga buka hati ya lagi siapa misalnya mau yang dekat tapi perasaan itu tuh kayak jatuhnya nantinya malah jadi ilfil untuk saat ini saya pengen gitu menghilangkan rasa ini cuma pas ada datang orang baru kok malah jadi ilfil itu sih yang buat saya mengganggu di hati. Silakan teman-teman tanggapannya. Boleh. Buat bilang nih ya, sama, saya juga pernah ngalamin hal kayak gitu. Dimana saya juga pernah punya pacaran 4 tahun, itu putus juga aja. Itu emang bener-bener fase move on itu gak segampang itu dan emang prosesnya berat banget. Buat orang-orang yang bilang, ya udah sih move on aja, ini kan gampang. Nah itu tuh caranya gak segampang itu karena emang yang namanya ngejalin hubungan itu kan pasti ada kemana-mana bareng, ya kan? Terus ada komunikasi bareng, entah itu teleponan, komunikasi langsung atau gimana. Terus juga banyak ngabisin waktu bersamanya, banyak banget hal-hal yang benar kata tadi banget itu kayak jalan sini ada sama dia kenangannya, kesini ada sama dia kenangannya. Nah itu bener-bener yang kayak rasanya tuh pengen banget nge-reset memori, pengen kayak bisa nggak sih diulang lagi, mendingan tuh gak usah kenal daripada bener-bener nggak bisa move on kayak gini gitu kan. Nah kalau saya buat ngendaliin diri saya biar saya bisa cepet banget move on itu yang pertama saya cut off. Kalau saya tuh langsung cut off orangnya kayak ada juga yang bilang kayak ngapain sama mantan kok masih baikan gitu. Nah itu tuh saya enggak, itu kalau yang mantannya lama ya, kalau yang mantannya lama tuh lebih baik cut off gak sih, karena kan kayak suka iya karena kan kepikiran lagi oh ya ampun 4 tahun gitu loh, 4 tahun tuh gak sedikit, gak sebentar gitu, gue ini di jalan gitu kan. Jadi kayak jadi tuh yang pertama tuh kalau cara saya move on tuh cut off. Nah yang kedua saya cut off itu termasuk kayak saya ngeblokir sosial medianya. Bahkan pada waktu itu saya juga udah sempat kenal sama orang tuanya, bahkan saya kayak sempat dinner bareng gitu sama keluarganya juga. Jadi keluarga itu saya cut off kecuali emang ibunya dia yang benar-benar masih sering ngabarin saya. Nah bahkan pas saat ibunya ngabarin itu masih ada dong rasa-rasa kayak harusnya saya sama anaknya nih gitu loh, kayak masih ada kepikiran cuma yang namanya udah nggak bisa dilanjutin gitu. Nah cara pertama saya buat move on tuh saya lebih ke cut off orangnya. Terus yang kedua saya meng-upgrade diri, mungkin di versi saya saat ini saya kurang
kurang memuaskan, bukan memuaskan dalam hal yang negatif, tapi kayak oh saya kurang oke nih, sehingga orang yang saya suka, yang saya sama saya sudah paling gitu kan. Nah, terus yang ketiga, cara saya itu saya move on tanpa diketahui dia, ngerti nggak? Jadi kayak saya bakal ngilang dari kehidupan dia, tapi tahu-tahu nanti oh saya udah kayak gini gitu loh, udah fine aja, I'm fine without you gitu loh. Nah terus cara yang paling ampuh buat saya itu saya lebih ke healing sama teman-teman saya, karena saya suka banget jalan-jalan, jadi saya pasti main sama teman-teman saya, karena saya nggak mau membiarkan waktu saya sendiri di rumah, karena kalau saya membiarkan saya sendiri di rumah pasti banyak banget yang kepikiran gitu loh, saya pasti kepikiran lagi, harus jam segini teleponan, harus jam segini VC-an gitu kan. Jadi kayak lebih baik saya, makanya pada waktu itu, pada saat saya benar-benar baru banget putus itu, saya benar-benar selama 1 bulan lebih itu nggak pernah saya diem di rumah. Saya pulang sekolah waktu itu, waktu itu kan saya selesai tuh pas udah sekolah gitu, mau UN, pasti nggak UN ya, kayak SMA gitu. Nah itu saya benar-benar, saya nggak ada di rumah, zaman corona tuh saya, ya udah saya kemana-mana, ke mall, kesana kesini gitu, yang penting saya nggak ada pikiran buat mikirin dia lagi gitu. Jadi on terbaik tuh kayak ya udah on terbaik saya, yang menurut saya tuh yang nggak diketahui sama siapapun gitu, tapi kalau saya move on gitu. Habis nih solusi dari Silvi ya. Ya. Oh, ada lagi mungkin dari teman-teman? Lalu, karena menurut saya kalau misalkan yang nggak di cut off, kalau misalkan yang kamu masih ngeliat story dia, pasti kamu sakit kan, pasti kamu lihat story dia sama itu dia, misalnya itu sakit banget, itu nggak bisa, karena cowok saya Ya silakan. Ya, saya ulangi dulu aja ya. Nah, ini kan ya judulnya ditinggal nikah ya. Bener? Apa ditinggal lama-lama? Dia Bener nggak? Nah, sebelumnya itu ketika dia ingin menikah dengan orang lain, itu ada pembicaraan terlebih dahulu atau tiba-tiba langsung nikah aja? iya ada pembicaraan, mohon maaf, ya cuma sampai sini gitu tuh, ya gitu. Bicaranya berarti yang udah selesai. Iya masih, karena emang dia juga bilang, dia juga bilang mohon maaf, ini mau dijodohin kayak gitu. Ya udah, tapi dianya katanya bilangnya kan pakai dalil ya, ridho orang tua gitu, jadi kayak gitu. Jadi apa? Iya jadi udah kayak gitu, udah pakai dalil. Itu saya mau ridho orang kan, dia ridho orang tua kan, orang tuanya sebenarnya kalau itu gitu. Sebenarnya kita juga udah, saya juga udah pernah sama orang tuanya udah ngobrol, cuma ya yang mungkin emang lebih, mungkin levelnya udah beda ya. Iya, karena kayak gitu. Oke, ya memang ya kalau misalnya seperti itu memang begitu ya sulit mudah sih. Nah, tapi ya menurut saya, ya saya juga punya lah dalam arti punya pengalaman itu ya begitu amat sih, alhamdulillah ya. Nah, gitu. Tapi saya menyikapi dalam arti yang pertama ketika saya punya mantan, katakan saya punya mantan, ketika saya menyikapi hal itu, saya itu yang pertama merubah persepsi. Selagi mantan itu yang memutuskan saya sendiri, saya itu tidak apa-apa. Dalam arti tidak apa-apa, udah nggak usah pikirin gitu. Selagi mantan itu yang memutusin saya, jadi saya nggak masalah gitu. Kenapa saya tidak mempermasalahkan? Karena saya merubah persepsi saya. Kalau misalkan dia emang benar-benar memutuskan saya akan buktikan kepada dia bahwa saya akan melebihi apa yang dia pilih gitu. Saya seperti itu. Jadi hal atau persepsi yang saya pikirkan seperti itu mengacu kepada diri saya untuk berbuat lebih untuk lebih mengembangkan skill saya, untuk mengupgrade diri saya, yang dimana ketika saya sudah berkembang, sudah ya katakanlah sudah banyak dikenal, itu akan membuat orang-orang itu ya simpati atau tertarik gitu kepada saya. Saya tidak harus mencari mantan saya yang dulu gitu. Banyak orang yang ngantri lah, istilahnya ngomong sombongnya seperti itu. Jadi seperti itu. Mungkin kalau saya solusinya itu pertama mengubah persepsi yang dimana saya pasti akan melebihi orang yang dia pilih. Ketika persepsi itu diubah, itu akan mengacu kepada diri kita untuk mengembangkan diri kita sebaik mungkin lebih baik daripada pilihan dia. Nanti juga pasti
dia juga simpatik kepada kita. Oh ternyata nyesel ya saya memilih dia gitu. Akhirnya kan kita kayak berbangga diri gitu, nyombong kan kayak gitu. Mungkin itu sih. Ya walaupun ada kata sombong, tapi sombong itu. Bagus nih dari Nova solusinya. Ada lagi teman-teman? Aku Silahkan. dari kesimpulan dari yang udah teman-teman kasih solusinya, mungkin aku pengen ngasih sedikit contoh ya, walaupun aku dalam hubungan yang emang bukan yang kayak apa ya, dia ngajakin aku pacaran, aku ngajakin aku iyain dia pacaran tuh bukan, jadi kayak emang HTS-an doang, nggak ada kata hubungan di situ. Nah, kalau dulu Amira tuh dari kelas 6 SD, jadi baru dia tiba-tiba ninggalin aku tuh pas kelas 1 SMA. Jadi ya itu kan udah jalan berapa tahun juga ya, walaupun HTS-an doang, tapi aku ngerasa selama beberapa tahun itu, selama balik ke pesantren, dia ngechat aku tuh kayak ada temennya. Pas dia tiba-tiba udah gak ada tuh, beneran ngerasa sepinya, kayak nggak ada yang chat lagi, nggak ada yang nanyain kabar lagi, kayak gitu. Kayak dibilang sedih, nangis banget sampai urusan pesantren itu nggak terselesaikan sama aku. Karena itu kemarin tuh aku jadi takut sama cowok gara-gara dia tuh tiba-tiba ninggalin aku. Gak tau ninggalin, kalau menurut aku dia tuh sebenarnya udah bosen loh sama aku, jadinya kayak udah mau yang itu yang lain aja. Mungkin ini bisa jadi salah satu bukti yang Novel katakan tadi. Seiring berjalannya waktu, aku belajar bahwa gagal move on itu sebenarnya konsekuensi yang harus kita jalani. Kenapa? Karena kita yang pertama kali mau menjalin suatu hubungan. Itu konsekuensi, jadi mau kita nangis, mau kita sedih, ya itu emang konsekuensi kita. Tapi dari konsekuensi itu, aku menyimpulkan bahwa kesedihan atau menangis itu dijadikan sebuah hal yang meluluhkan hati kita untuk terus beribadah sama Allah. Jadi kayak kesepian itu gak bakalan sepi kalau misalkan kita mengisi itu dengan hal yang positif. Terus kalau tadi kata Silvi upgrade diri, itu beneran upgrade diri itu beneran yang emang membuktikan bahwa diri kita tuh terbaik di hadapan dia sekarang. Terus mengubah persepsi juga tuh sebenarnya menurut aku benar yang Novel bilang, kita bakalan bisa menjadi orang yang lebih baik versi kita sendiri. Kita bakalan memperbaiki diri kita sendiri, gak ada batasan dari orang lain. Kayak dia maunya, kalau di lagunya Bernadia, rambut hitam, dia bilang kalau rambut hitam aku tuh kalau gak dikunci tuh bagus gitu. Nah setelah dia putus dari pacarnya, dia kunci rambutnya kan, karena ya mau aku melakukan hal apapun, ya itu untuk diri kita sendiri gitu. Jadi terkadang karena hal itu, sekarang aku benar-benar menikmati kesendirian aku. Kayak aku selalu ditanyain sama orang, Amira kenapa nggak pacaran atau kayak gimana? Aku selalu jawab kayak gini. Aku pengen membahagiakan diri aku karena aku sendiri sebelum aku dibahagiakan oleh orang lain. Karena pas aku menjalin hubungan itu, aku merasa bahwa aku sangat menaruh harapan untuk aku dibahagiakan oleh orang tersebut, untuk aku bisa tersenyum sama orang tersebut, untuk aku kesehariannya tidak kesepian karena orang tersebut. Nah sekarang aku cuma karena aku udah melewati hal itu, aku menjadi belajar gitu loh bahwa kita bahagia itu sebenarnya yang kita cari itu untuk bagian dari kita sendiri kan, bukan kayak kita bahagia karena orang lain. Kayak terus ya udah, aku kan ngerasa kayak ya udah aku harus move on, walaupun sebenarnya kalau main Instagram aku kan nggak cut off ya, karena aku kayak sengaja gitu loh pengen memperlihatkan diri aku ke dia versi aku sendiri gitu kan. Terus aku nggak cut off, pokoknya aku beneran ini deh all out banget
gabut di kuliah sini mungkin karena udah megang handphone sering ya, kalau di pesantren kan enggak. So, aku nge-post aku berkegiatan, aku nge-post atau apa, aku kayak aku nge-post di story sampai akhirnya dia tuh masih aktif berhubungan dengan teman aku yang cewek. Terus tiba-tiba itu tuh beneran tiba-tiba banget. Tiba-tiba si cowok tuh nanyain aku gitu loh, kayak si Amira sekarang gimana gitu. Terus apa sih namanya? Pokoknya dia mendeskripsikan, aku bukan mau sombong, tapi aku bukan mau sombong ke kalian, tapi aku mau sombong ke dia. Kayak dia mau mendeskripsikan kayak, kok dia sekarang bahagia banget ya, aku sekarang dia keren gitu loh, maksudnya kayak upgrade dirinya tuh emang udah banget. Terus aku di situ ngomong gitu sama temen aku, alhamdulillah ya, ternyata yang nyari aku dulu dia bukan aku. Jadi ternyata emang kalau kita mau enjoy dan melewati kesedihan itu bukan suatu hal yang mudah, tapi aku yakin kita dari pasti. Oke, bagus nih cerita dari Amira ya. Ada lagi teman-teman? Sudah? Aku boleh nanya nggak? Silakan. Menurut teman-teman, gimana dia seseorang itu yang dahulu tidak melekat dalam hati dan pikiran? Karena memang saya pribadi, saya juga dari teman-teman yang ini kembali lagi ke boleh karena saya tadi kan ada perasaan, saya juga ingin bercerita ke teman-teman. Semoga bisa meringankan apa yang ada dalam diri saya. Waktu itu saya diceritain sama temennya mantan ini. Dulu juga dia dekat banget. Katanya bilang, apa perasaan yang akan dirasakan temennya? Saya itu waktu itu ulang ya di apa ya, bahasa orang sini itu disyariatin agar saya tuh suka sama dia. Iya. Jadi sampai saat ini tuh saya tuh ngerasain apa ini gitu. Saya tuh nggak bisa lepas dari dia gitu. Sampai saat ini dan saya pengen ini nih apa yang di dalam hati dan pikiran saya tuh lepas dari dia gitu. Tapi saya sulit rasanya nih. Waktu itu saya buka buat orang-orang baru dia masuk. Tapi apa rasanya nihil gitu. Saya malah ilfil gitu. Nah, setelah saya tahu cerita dari teman saya itu, apa sih pendapat teman-teman buat diri saya ini, apa nasihat teman-teman? Mungkin teman-teman bisa ya. Silakan teman-teman tanggapannya. Enggak paham menurut aku ya, kalau misalnya di sana itu ini tuh maksudnya gini kan, kayak Teh Dilan tuh kayak dia kayak dia didoain, pokoknya dibaca-bacain. Iya, saya tuh nggak bisa lupa sama dia gitu. Iya, katanya gitu. Tapi saya tuh merasa apa sih nggak mungkin gitu. Saya ngerasanya kayak gitu, nggak mungkin. Saya baca kan awalnya emang kayak ini kan teman-teman tahu ya kalau saya itu kan dulu seperti itu ya, kayak ya pernah hal-hal kayak seperti itu hal-hal gitu. Nah, waktu ini kisah ini kenapa saya suka sama beliau gitu? Karena memang saya diobatinya sama beliau. Jadi saya tuh orangnya sulit untuk jatuh cinta gitu. Nah, kenapa saya suka? Karena memang dia yang salah satu seorang yang bangkit gitu tuh, ngebangkitin diri saya. Saya berkata-kata lagi saya, gak bisa, ya pokoknya gitu. Yang membuat diri saya sampai seperti ini saat ini gitu. Mungkin salah satunya atas wasilah beliau juga. Nah, yang tadinya kan memang awal-awal kan saya udah merasa putus asa ya, putus harapan waktu itu saya masih di pun saya kayaknya udah lama gak bentar lagi gak bakal lama hidup saya. Datanglah beliau ini yang mengobatin saya, yang selalu nanya kabar saya gimana, dan akhirnya saya juga di situ jatuh cinta gitu ya, istilahnya bahasa sekarang. Iya, kata teman saya ini, Fadilah, kamu itu dulunya disakitin, diidolain sama ini gitu.
udah nikah gitu, ngomong mengenai gak percaya, saya bilang gak percaya. Tapi setelah saya jalan saat ini, apa iya ya, gitu tuh, apa iya ya, kok saya jadi nggak suka lagi gitu, saya tuh kayak nggak tertarik sama laki-laki lain gitu selain dia. Menurut teman itu tuh gimana gitu tuh, itu tuh bener apa nggak sih, ada nggak sih hal yang seperti itu? Gimana teman-teman? Kalau menurut aku itu karena kamu terlalu jatuh cinta lebih dalam sama dia. Kalau masalah kayak itu kalau kayaknya mungkin bisa terjadi. Itu karena kamu terlalu apa, harapanmu tuh terlalu jatuh, terlalu dalam, kamu jangan dia itu terlalu benar-benar jatuh cinta banget. Karena saya juga ngalamin hal yang sama dari tahun 2021 sampai sekarang, saya bagus on. Dan kata orang-orang sih itu sama gara-gara di suka kayak kan kebetulan yang sekarang jadi pada sini kan punya surat pesantren. Itu kan kayak banyak orang yang itu juga sama dia tuh gara-gara dia suka sampai-sampai kayak suka kayak minum apa gitu yang jadi kayak gitu. Cuman kalau menurut saya pikir kayak saya kalau jatuh cinta sama dia, jadi nggak ada hal lain. Bagus nih. Tadi Nova mau berpendapat? Ya, saya katakan hal itu ada atau tidak, ya memang bisa dikatakan ada di namun ya terlepas dari itu memang saya nggak tahu gitu kan mengenai lebih dalam hal tentang ya apabila kita apa ya memberi doa ya istilahnya gimana ya intinya itu aja lah, mengasih doa atau memberi minum kepada orang yang kita sukai agar orang itu suka kepada kita. Ya sebenarnya hal tersebut sih menurut saya masih bisa dihilangkan. Yang penting persepsi kita pikiran kita ini harus diubah terlebih dahulu. Kalaupun susah untuk mengubahnya, setidaknya kita belajar. Ya kan toh apa sih yang kita harapkan kepada dia gitu, kepada mantan kita gitu. Apakah di dunia ini cuma ada satu doang untuk orang yang seperti dia? Toh kita ini juga kan belum nemu gitu kan. Yang penting persepsinya diubah terlebih dahulu, belajar, diubah lagi. Jadi ketika ada orang benar-benar maksudnya ketika kita membuka ruang kepada orang lain, kita itu ilfil. Ya udah kita nggak usah membuka ruang, tapi kita fokus sama tentang diri kita, maksudnya mengupgrade diri kita gitu, mencari kesibukan lain. Walaupun nggak bisa, kita jangan berbicara nggak bisa. Terkadang seorang itu ya yang selalu dikatakan memang nggak bisa. Namun percobaannya itu baru satu kali gitu kan, belum berkali-kali. Jadi seperti itu, coba aja dulu ubah persepsi, upgrade diri, terus aja dicoba. Ketika dicoba itu jangan berhenti. Cuma kan kadang kita kan kesalahan kita kan ketika kita apa ya ibaratnya ketika tujuan itu mau sampai kita malah berhenti di tengah-tengah sehingga kita nggak mencapai tujuan tersebut karena kita berhenti. Terus kalau kita terus intinya fokus aja ubah persepsinya gitu. Mungkin itu sih dari saya. Bagus. Bagaimana? Jadilah bagaimana sudah tercerahkan belum nih masalahnya, sudah teringankan belum? Ya, alhamdulillah ya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa kita harus ubah persepsi dirinya gitu. Lebih berpikir positif lagi dan berusaha mengobati diri. Nah dari sekian banyak solusi nih, mana solusi yang ingin Teh Dila lakukan untuk mengatasi permasalahan Teh Dila ini? Saya mau nyoba yang mungkin yang mendapat dari si ya tentang dia oknum itu. Karena memang kalau misalnya saya selalu melihat story atau kabar itu juga sih jadi benar gitu, jadi kesedihan untuk saya. Ya. Dan
juga dan tadi mengubah persepsi. Bukan nggak bisa, belum dan harus tetap dicoba. Nah, kira-kira kapan nih Dadila bakal ngelakuin solusi itu? Mungkin minggu depan saya akan coba itu, tapi saya tidak tahu hasilnya. Nah, kalau gitu kita kapan nih kita teman-teman sekalian bisa tahu hasil dari Dadila melakukan solusi itu? Mungkin tahun depan bisa nggak? Waduh, tahun depan. Bulan depan. Mungkin Bulan depan ya. Oke, kalau gitu teman-teman ada yang bisa ngasih pesan dan pesan nggak nih tentang permasalahan dari Dadila tadi yang sudah kita bahas, kita cari solusinya. Ada nggak nih pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh teman-teman? Silakan. Warna dulu. Ayo silakan makan. Mungkin di waktu selanjutnya kita bisa melakukan solusi-solusi yang telah kita bahas tadi, yang mana kita juga bakal mengalami hal tersebut gitu. Itu mungkin kita jadi bagi pemuda-pemudi Indonesia. Indonesia dunia nggak Dan kesan ini mungkin menarik bagi kita untuk membahas hal ini gitu ya. Udah. Ya, ada lagi teman-teman yang ingin memberikan kesan dan pesannya? Ayo, silakan. Kesannya jadi punya pelajaran yang apa sih, dari yang bagaimana kita menjaga diri sebagai seorang perempuan atau supaya menjaga diri sebagai apa, itu kesannya jadi ada pembelajarannya. Kesannya terus semangat Nabila, semoga solusi yang kita kasih tadi bisa tercapai dan bisa menjalani kehidupan lagi kayak kehidupan Nabila yang sekarang dengan pembelajaran sebelumnya, dan bisa upgrade diri dan membuat diri Nabila bahagia karena dirinya sendiri. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Cukup. Nah, Dadila permasalahannya udah selesai ya, udah terpecahkan kan? Nah, kami tunggu ya hasilnya nih bulan depan, oke? Nah, tadi kan ada 2 permasalahan ya. Satu lagi permasalahan mengenai kecemasan punya Amira. Nah, teman-teman sepakatnya kita bahas kapan nih? Minggu depan ya. Jadi minggu depan kita akan melakukan konseling kelompok lagi dengan formasi seperti ini lagi ya teman-teman. Saya harap teman-teman bisa datang kembali di pekan depan. Nah, kalau begitu karena kita sudah melakukan serangkaian kegiatan sampai sudah menemukan solusi, pesan dan pesan, maka dengan ini saya mengakhiri kegiatan layanan konseling kelompok ini ya teman-teman dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti layanan konseling kelompok ini. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.